Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di dalam pertemuan via Zoom. Baik, langsung saja ya teman-teman. Saya Rizka Nurmala, NPM 20210013 akan memberikan sedikit materi yang berjudul tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Langsung saja, pada slide kedua ini pengertian kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidup. Artinya, kebutuhan manusia ini harus terpenuhi untuk memberlangsungkan hidup manusia atau untuk demi tercapainya taraf kesejahteraan. Nah, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kita hidupnya tidak sejahtera. Maka dari itu, kebutuhan harus kita penuhi agar kita mencapai taraf sejahtera. Yang selanjutnya, pada slide ketiga ini ada macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan manusia ini ada 5 yang saya ambil. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Nah, kebutuhan berdasarkan intensitasnya ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan mutlak. Nah, kebutuhan mutlak ini kebutuhan yang harus atau sangat harus dipenuhi. Misalnya seperti kebutuhan makan dan minum. Apabila kebutuhan makan dan minum ini tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa memberlangsungkan hidup gitu. Kita tidak bisa hidup. Yang kedua, kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini juga kebutuhan yang harus atau utama dipenuhi. Misalnya pangan, sandang, dan papan. Pangan ini apa sih? Misalnya kebutuhan kita ini perlu dipenuhi, yaitu seperti yang dipenuhi yaitu nasi. Pokoknya makanan-makanan pokok yang harus kita makan. Yang kedua yaitu sandang. Sandang ini merupakan kebutuhan yang harus atau utama dipenuhi, seperti pakaian. Yang selanjutnya papan, yaitu papan ini identik dengan tempat tinggal, seperti rumah kita. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka kita boleh memenuhi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini, selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang dapat kita penuhi setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Seperti kendaraan, sepatu, telepon, make up, dan lain sebagainya. Jadi kita boleh memenuhi kebutuhan sekunder apabila kebutuhan primer ini sudah terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini kebutuhan yang apabila kebutuhan mutlak, kebutuhan premier, kebutuhan sekunder ini telah dipenuhi. Maka setelah itu kita boleh memenuhi kebutuhan tersier tersebut. Seperti rumah mewah, mobil sport, baju-baju bermerek, dan liburan ke luar negeri itu juga termasuk kebutuhan tersier. Jadi boleh kita penuhi setelah kita memenuhi kebutuhan mutlak, premier, dan sekunder.
Nah, yang nomor 2 ini ada kebutuhan berdasarkan keperluannya. Nah, kebutuhan berdasarkan keperluannya ini yang pertama yaitu kebutuhan mendesak. Nah, kebutuhan mendesak ini bisa jadi merupakan kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Maksudnya bisa jadi bukan merupakan kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Jadi kebutuhan mendesak ini tuh tidak direncanakan gitu. Misalnya sebagai contoh, pada saat ini masih pandemi ya, kita memerlukan pihak kesehatan memerlukan kebutuhan plasma darah untuk orang-orang yang terinfeksi virus corona. Seperti itu contohnya. Yang kedua, kebutuhan sekarang. Nah, hampir sama dengan kebutuhan mendesak, hanya berbeda akibatnya. Kebutuhan sekarang ini merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi, tidak boleh ditunda. Seperti misalnya membawa orang yang sakit ke rumah sakit, itu tidak bisa ditunda-tunda. Karena itu sangat emergensi gitu, harus segera dibawa ke rumah sakit agar bisa diobati. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan yang akan datang ini kebutuhan yang kita rencanakan sebelumnya. Misalnya itu seperti asuransi buat masa depan, dan satu lagi itu investasi. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Nah, kebutuhan berdasarkan sifatnya ini yang pertama yaitu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini sangat kita butuhkan untuk tubuh kita, berkaitan dengan raga atau tubuh kita. Misalnya yaitu seperti olahraga, istirahat, berpakaian, dan lain sebagainya. Apabila kebutuhan jasmani ini tidak terpenuhi, maka fisik kita juga akan lemah gitu ya. Seperti olahraga, apabila kita tidak melakukan olahraga, tubuh kita tidak gerak, misalnya, kita akan mengalami kaku gitu tubuh kita tuh. Maka akan timbullah penyakit-penyakit. Yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini sebagai pendamping jasmani. Maka ada pula kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh batin atau jiwa seseorang. Misalnya seperti ibadah, hiburan, kumpul bersama teman, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan menurut sosio-budaya. Yaitu yang pertama ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang muncul karena kedudukan seorang individu dalam masyarakat. Sehingga individu tersebut harus mampu menyelenggarakan berbagai upaya agar dipandang banyak orang. Sebagai contoh yaitu sumbangan sosial, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan rohani atau kondisi batin seseorang. Sebagai contoh yaitu kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, kebutuhan dicintai oleh sesama, teman maupun pacar yang punya. Yang selanjutnya itu kebutuhan akan kebebasan dan rasa aman. Jadi kebutuhan psikologis ini sangat perlu ya untuk jiwa kita. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Yang pertama itu kebutuhan individu. Nah, kebutuhan individu ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu, masing-masing individu.
Misalnya seperti makan, minum. Kita kan makan sendiri-sendiri, nggak bersama-sama. Iya bersama-sama, tapi kan makannya buat kesehatan kita, kebutuhan kita. Baik, yang selanjutnya yaitu kebutuhan kolektif. Nah, kebutuhan kolektif ini kebutuhan yang harus dipenuhi oleh banyak orang demi kesejahteraan bersama. Seperti misalnya dalam suatu desa itu mengadakan setiap RT-nya mengadakan kerja bakti, kerja bersama untuk membersihkan jalan, membersihkan parit, itu kan demi kebutuhan bersama. Seperti itu misalnya. Nah, yang selanjutnya yaitu alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, alat pemuas kebutuhan manusia ini sangat terbatas ya teman-teman. Alat pemuas kebutuhan manusia merupakan segala sesuatu yang bersifat dapat memenuhi kebutuhan manusia. Alat tersebut berupa barang ataupun jasa. Apa saja sih alat pemuas kebutuhan manusia? 1. Barang merupakan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Jadi, barang adalah berbagai benda yang memiliki wujud fisik dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Tidak hanya masyarakat saja sih sebenarnya, individu. Terutama individu. Misalnya itu seperti make up. Kita sebagai wanita mungkin perlu yang namanya itu make up. Nah, penggunaan make up ini lama-kelamaan akan habis gitu. Jadi itu yang dinamakan barang. Berwujud, ciri-ciri barang yaitu berwujud atau berjasad. Dia memiliki wujud atau jasad. Seperti make up tadi. Yang kedua, memiliki nilai dan manfaatnya. Nah, make up tadi bermanfaat untuk kita sebagai wanita, mempercantik diri ya, terutama. Nah, yang ketiga yaitu wujud fisiknya akan semakin menyusut. Nah, ini yang saya katakan tadi, barang akan mudah habis atau lama-kelamaan akan menyusut apabila kita gunakan setiap hari. Yaitu seperti make up tadi, lama-kelamaan akan habis apabila kita gunakan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu jasa. Jasa tidak memiliki bentuk fisik ya. Jasa merupakan perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Pada umumnya jasa ini berhubungan dengan keterampilan seseorang. Nah, misalnya jasa potong rambut nih. Terutama untuk yang laki-laki ya, biasanya yang sering gondrong rambutnya itu biasanya kan potong rambut ke tukang potong rambut. Nah, orang tersebut memiliki keterampilan untuk memotong rambut seseorang. Nah itu dia ini gunakan untuk sebagai jasa potong rambut. Nah itu yang dinamakan sebagai jasa. Dia tidak berbentuk apapun. Itu ciri-cirinya, tidak berbentuk, tidak berwujud, hanya dapat dirasakan saja kepuasannya berupa tidak akan pernah habis. Ciri-cirinya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, faktor kondisi alam. Seperti orang yang tinggal di daerah dataran tinggi, seperti Dieng, tentunya membutuhkan selimut gitu ya, atau pakaian yang tebal agar dapat menahan dingin. Sedangkan untuk berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pesisir atau pantai yang beriklim tropis, pasti lebih memerlukan pakaian yang tipis atau berbahan dingin, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor kepercayaan agama yang dianut. Nah, faktor kepercayaan agama yang dianut ini
memiliki kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, umat muslim ini tidak mengonsumsi makanan yang mengandung babi karena itu haram ya, teman-teman. Nah, bagi umat Hindu ini dilarang untuk mengonsumsi semua makanan yang mengandung sapi. Pada kepercayaan umat Hindu, sapi ini adalah dewa mereka. Dari peristiwa ini kita dapat melihat sisi perbedaan kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu inilah faktor kepercayaan agama yang dianut. Yang selanjutnya yaitu faktor pekerjaan atau profesi. Yang kelima, tingkat peradaban. Yang keenam, faktor penghasilan. Yang ketujuh, faktor umur. Yang kedelapan, faktor tingkat kepuasan. Yang kesembilan, faktor pendidikan. Yang 10, faktor jenis kelamin. Nah, yang selanjutnya yaitu materi terakhir yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia. Berbagai jenis kebutuhan manusia ini ternyata tidak semuanya dapat terpenuhi. Mengapa? Karena kebutuhan manusia ini sangat tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas atau ketersediaan barang ini untuk memenuhi kebutuhan manusia ini sangatlah terbatas. Nah, keterbatasan inilah yang disebut dengan kelangkaan. Sebagai contoh, produksi bahan bakar minyak terkendala. Sampai-sampai muncul antrian yang sangat panjang untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan kelangkaan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang kurang paham atau ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin tanya, silakan. Saya persilahkan. Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Nama Anggi Daliani, NPM 2021007. Tadi kan dari faktor kelangkaan itu ada tingkat peradaban. Nah, contohnya itu seperti apa ya, Kak? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Anggi udah bertanya. Contoh dari tingkat peradaban tadi ya, di kelangkaan kebutuhan manusia. Nah, yang pertama kita harus tahu tingkat peradaban itu apa sih? Tingkat peradaban ini merupakan perkembangan zaman akan selalu diikuti oleh perkembangan peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban di masyarakat, maka kualitas kebutuhan manusia akan semakin meningkat. Hal tersebut bisa terjadi karena modernisasi membuat kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang menjadi sangat tinggi. Nah, contohnya seperti pada zaman dahulu kan tidak ada kendaraan. Untuk menuju sesuatu itu kan dengan berjalan kaki. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan peradaban ini akan semakin bertambah gitu. Kendaraan menjadi kebutuhan utama dan penting seperti motor, mobil tersebut. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang menambahkan atau gimana? Bagaimana Anggi? Kak Anggi? Baik, Kak, dimengerti. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya. Iya, silakan. Nama Ajeng Setiawati, NPM 202100015. Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa antara hubungan kebutuhan dan juga alat memuas kebutuhan itu terjadi ketidakseimbangan atau pada intinya itu masalah ekonomi. Nah, bagaimana sih Kak cara kita untuk meminimalisir
terjadinya keseimbangan antara kebutuhan dan juga alat pemuas kebutuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ajeng sudah bertanya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara meminimalisir kelangkaan ya Kak ya? Bagaimana cara menyeimbangkan antara kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, yang pertama itu skala prioritas, membuat skala prioritas. Nah, jadi dalam skala prioritas ini kita tuh membutuhkan apa dulu? Misalnya kita belanja kebutuhan nih, kita harus memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan terlebih dulu, yang harus diutamakan, yang harus diprioritaskan. Seperti kebutuhan primer, itu kan kebutuhan yang sangat diutamakan, kebutuhan yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, itu yang dimaksud dengan skala prioritas. Kita harus memprioritaskan kebutuhan kita, seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya yang kita penuhi di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu pandai-pandai mengelola keuangan. Nah, apabila kita sudah kita tuh harus bijak untuk mengelola keuangan agar kita tuh kebutuhannya tuh bisa tercapai dan seimbang gitu antara kebutuhan manusia dengan alat pemuasnya itu tadi. Yang ketiga itu kesadaran diri kita. Nah, kita tuh harus sadar bahwa ketersediaan barang ini tuh sangatlah terbatas. Maka dari itu kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Mungkin itu saja sih, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Oke, sama-sama, Kak. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Saya Kak izin bertanya. Iya, silakan Kak. NPM 20210014. Tadi kan disebutin ada kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut sih Kak? Terima kasih. Nah, terima kasih untuk Kak Leli sudah bertanya. Jadi pertanyaannya tadi yaitu faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini. Yang pertama itu sifat alami manusia ya. Selalu merasa kurang ya Kak ya. Yaitu tadi yang saya bilang tadi, kebutuhan manusia ini tidak terbatas dan alat pemuasnya itu sangat terbatas. Jadi itu sifat alami manusia. Yang kedua, tingkat pendapatan. Ini masuk ke ekonomi ya Kak ya. Ekonominya sangat rendah, maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga itu lingkungan alam. Nah, misal lingkungan alamnya ini kurang memadai untuk dia bekerja, untuk dia mendapatkan uang, yaitu bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Gimana, Kak Leli? Oh, oke Kak. Makasih banyak Kak ya atas penjelasannya. Sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Sepertinya cukup, Kak. Nah, jika tidak ada, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan manusia. Baik, di sini saya Rizka Nurmala. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam berkata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.